Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang mirip dengan Kyokara Orewa. Dan film kali ini berjudul Omae wa Mada Gunma wo Shiranai. Panjang banget ya judulnya. Film ini merupakan film komedi berlatar di sekolah. Dan cerita di film ini tentang murid pindahan yang akan pindah sekolah di kota Gunma. Kota Gunma sendiri adalah sebuah kota fiksi yang ada di film ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperkenalkan kota Gunma, di mana kota ini dikelilingi oleh pegunungan, dan kota ini sangatlah misterius. Di Gunma anginnya sangat kencang, dan membuat pemeran tokoh utama di film ini sampai ngeleyang. Oh iya, dia bernama Kamitsuki, dan dia baru pindah dari kota Chiba ke kota Gunma. Kenapa dia pindah? Ya, hal itu dikarenakan di sekolah lamanya dia selalu dibully, dan kini di Gunma dia berharap tidak terbuli lagi. Di saat Kamitsuki mengayuh sepeda, dia berpapasan dengan seorang wanita cantik, dan di detik itu juga Kamitsuki mulai cinta dengannya pada pandangan pertama, dan Kamitsuki mulai berkhayal. Wanita itu terus mengayuh melewati angin yang sangat kencang, sampai celana dalamnya kelihatan dan membuat Kamitsuki gagal fokus. Karena terjatuh, Kamitsuki sampai ke sekolah dengan keadaan kotor sekali. Kamitsuki memperkenalkan diri kalau dia baru pindah dari kota Chiba, dan guru di sana menyuruh ketua kelas yang bernama Kimura untuk membimbing Kamitsuki agar bisa mengenal sekolah ini. Di saat semua temannya tertawa, Kamitsuki ini hanya bisa diam. Hal itu karena dia tidak paham ya tentang lelucon orang-orang Gunma. Lalu semua siswa memberi salam kepada guru, tapi Kamitsuki melakukannya dengan salah. Karena ternyata pemberian salam pada guru di Gunma berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Jepang. Dan karena hal itu, dia dimarahi oleh gurunya. Di kelas, Kamitsuki ternyata dia sekelas dengan wanita yang tadi, dan dia bernama Shinoka. Waktu belajar, penghapus miliknya terjatuh, dan dia mengambilnya, namun dia malah melihat pemandangan berupa kaki wanita yang berotot. Dan Kamitsuki menyadari sesuatu, kalau kaki mereka berotot karena setiap hari bersepeda melewati angin yang sangat kencang. Kamitsuki pun kecewa, kenapa semua cewek di sini kakinya pada berotot. Tapi dia yakin pasti kaki Shinoka tidak berotot. Di jam istirahat, Kimura menceritakan sejarah kota Gunma pada Kamitsuki. Kimura selalu membanggakan kota Gunma, dan seperti yang kita duga, Kamitsuki hanya mengiyakannya. Lalu di saat Kamitsuki mencoba menirukan lelucon orang Gunma, dia malah dijauhi. Karena hanya orang asli Gunma saja yang boleh melawak dengan lelucon orang Gunma. Di sekolah, Kamitsuki berbicara dengan temannya yang mukanya boros banget. Kita sebut saja namanya Bambang. Bambang bercerita kalau pengirim tuna terbesar ke seluruh Jepang adalah dari kota Gunma. Mendengar itu, Kamitsuki pun gak percaya, karena Gunma cuma dikelilingi oleh pegunungan. Tapi Bambang tetap ngotot dan menyuruhnya untuk percaya. Di kamar mandi, Kamitsuki merenungi nasibnya karena selalu dimarahi oleh orang Gunma. Dia merasa kalau di sini dia akan terbuli lagi, seperti di sekolahnya yang dahulu. Sementara itu di halaman sekolah, para siswa sedang berkerumun dan melihat ada orang misterius yang selalu menjelek-jelekan kota Gunma. Dan orang misterius ini biasa mereka sebut dengan Rubah, karena dia sulit ditangkap. Kembali ke Kamitsuki, ternyata teman masa SD-nya yang bernama Todoroki juga sekolah di sini. Kamitsuki pun sangat senang
karena dia bisa menemukan orang pindahan yang sama seperti dirinya. Akan tetapi Todoroki menyuruh Kamitsuki untuk merahasiakan kalau mereka pernah satu kota. Ketika pulang sekolah, Kamitsuki melihat Shinoka yang sedang menjalani ekstrakurikuler. Shinoka yang melihat Kamitsuki langsung mengusirnya, dan dia menganggap kalau Kamitsuki adalah orang yang mesum. Karena tadi pagi dia melihat celana dalamnya saat bersepeda. Selain itu, dia juga bilang kalau dia tidak suka pria dari luar kota Gunma. Mendengar perkataan Shinoka, Kamitsuki pun sangat sedih ya. Dan ditambah lagi di perjalanan pulang, lagi-lagi angin berembus kencang. Dan Kamitsuki hampir saja menabrak gerombolan preman. Para preman itu mengira kalau Kamitsuki adalah orang asli Gunma. Dan mereka bertanya sebuah tempat bernama Sango. Awalnya Kamitsuki mau bilang tidak tahu. Tapi karena dia takut diajar, jika bilang tidak tahu, Kamitsuki pun asal ngarang aja nunjukin jalan. Dan parahnya mereka langsung percaya loh. Keesokan harinya waktu berangkat sekolah, seperti biasa angin kencang berembus lagi. Dan lagi-lagi Kamitsuki terjatuh karena melihat celana dalam Shinoka. Kamitsuki sampai ke sekolah dengan keadaan kotor lagi seperti kemarin. Saat di kelas, lagi-lagi dia diajak ngobrol oleh Bambang. Bambang memberitahunya kalau ada permainan di handphone tentang orang Gunma yang menaklukkan seluruh Jepang. Dan Kamitsuki pun hanya bisa terheran-heran. Di sana Todoroki mengatakan pada semuanya kalau preman dari kota Ibaraki datang ke kota Gunma. Dan para preman itu sedang mencari Sango. Mendengar itu Kamitsuki menyadari bahwa para preman yang Todoroki maksud adalah orang yang ditemuinya kemarin. Para siswa yang lain merasa kalau identitas dari Shiruba adalah para preman dari Ibaraki. Di sana Kimura memberitahu kalau ketua preman itu yang bernama Mito sangat berbahaya. Dia menganggapnya berbahaya cuma karena dia menikah di umur 20 tahun dan memiliki banyak anak. Selain itu, umurnya sama dengan Bambang. Mengetahui hal itu, Kamitsuki pun sangat terkejut. Di kamar mandi, Kamitsuki bertanya pada Todoroki, ada apa dengan Gunma dan Ibaraki? Todoroki pun memberitahu, karena Gunma tidak memiliki laut, mereka hanya bisa mengandalkan soal urusan laut pada Ibaraki. Dengan kata lain, orang Ibaraki memiliki pantai, dan hanya mereka saja yang bisa melihat para wanita memakai baju renang. Dan hal itulah yang membuat orang Gunma membenci orang Ibaraki. Sungguh alasan benci yang konyol kan? Saat pulang, Kamitsuki mendengar kalau para siswa menuduhnya sebagai mata-mata dari Ibaraki. Hal itu karena ada siswa yang melihatnya kemarin bersama para preman dari Ibaraki. Mereka pun berencana untuk menjadikan Kamitsuki menjadi makanan hantu dari Gunma. Mendengar hal itu, Kamitsuki sangat ketakutan, bahkan sampai tangannya derdek. Di saat itu juga dia diajak Kimura dan teman-temannya pergi ke suatu tempat. Adegan berpindah ke Sango, tepatnya tempat itu adalah sebuah restoran dan di sana terlihat ada para preman Ibaraki juga ada di sana. Di sana mereka menjelek-jelekan masakan Gunma dan Shinoka yang mendengar itu langsung menghampiri mereka. Mereka saling berdebat mana yang lebih baik antara Gunma dan Ibaraki. Di saat mereka hampir baku hantam, tiba-tiba para preman Ibaraki melihat Kamitsuki di luar restoran dan mereka pun langsung mengejarnya. Di tengah-tengah pengajaran itu, Todoroki yang tak tahu apa-apa malah ikutan dikejar juga. Mereka ditangkap dan dibawa ke sebuah gudang kosong. Mino menjelaskan kalau dia marah pada Kamitsuki karena telah menipunya kemarin saat bertanya di mana arah Sango. Mereka mengikuti petunjuk arah dari Kamitsuki, tapi mereka malah kembali ke titik awal lagi. Kamitsuki pun meminta maaf dan dia menjelaskan kalau dia baru pindah dari kota Chiba. Mendengar kota Chiba, para preman itu pun sangat terkejut karena di sana banyak hiburan.
Akhirnya karena Kamitsuki bukan orang Gunma, mereka pun memaafkannya. Mito pun bilang kalau dia sangat benci orang Gunma karena mereka kampungan dan selalu melebih-lebihkan kotanya sendiri. Mendengar itu Kimura dan Todoroki tidak terima dan mereka pun akhirnya berdebat. Akan tetapi Kamitsuki memisah mereka dengan berkata kalau Ibaraki dan Gunma hanyalah sebuah kota saja. Mendengar itu para preman Ibaraki tidak terima dan menjadi marah pada Kamitsuki. Lalu Kamitsuki pun menggunakan trik Mitsuhashi untuk kabur. Mereka bertiga kabur ke tengah hutan dan memasuki wilayah Gunma yang banyak hantunya. Di situasi itu, tiba-tiba kabut mulai menebal yang menandakan hantunya sudah datang. Todoroki ditarik kabut dan mereka semua menjadi panik. Mereka mencoba menolongnya, tapi tidak bisa. Dan Kimura pun tahu satu cara untuk mengusir hantu itu, yaitu dengan cara memperlihatkan anunya pada mereka. Todoroki dan Kimura pun membuka celananya, tapi hal itu sia-sia. Lalu Kimura menyuruh Kamitsuki membuka celananya, dan dia pun menurutinya. Kamitsuki membukanya dan muncullah kiloan emas yang membuat para hantu langsung pergi. Pagi harinya Kimura menceritakan ke teman-temannya kalau semalam dia telah diselamatkan oleh Kamitsuki. Dan mulai sekarang semua siswa mulai menghormati Kamitsuki. Mereka semua pun ingin melihat anunya yang katanya bisa mengusir hantu. Dan dengan ini part 1 selesai. Oke, sekian pembahasan part 1 ini. Akhirnya Kamitsuki sudah bisa diterima oleh teman-temannya. Baiklah, sampai bertemu lagi di part kedua, yang tentu saja ceritanya pasti lebih seru. Saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.